berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kan lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama saudara dalam program Rise and God. Malam hari ini kita akan menikmati waktu-waktu spesial kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa kalau kita ada dalam hadirat Tuhan akan memberi kita ketenangan hati, memberi kita kelegaan di jiwa kita, sehingga kita akan menjadi lebih kuat, lebih tenang menjalani hidup ini. Apalagi sebentar lagi kita akan beristirahat. Malam hari ini kita bisa tidur dengan nyenyak karena hadirat Tuhan memberi kita ketenangan di batin kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita sepanjang hari ini, mungkin kita mengalami situasi yang tidak bersahabat, ada masalah yang tidak selesai atau belum selesai, itu mengganggu pikiran dan hati kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah-Mu saat ini. Dalam Yesus Kristus kami boleh menikmati juga keindahan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami sangat percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, semua beban yang saat ini menindih jiwa kami, membuat hati kami menjadi tertekan, itu akan Tuhan angkat, kami boleh mengalami kelegaan, kami boleh kembali mengalami kelepasan, kemerdekaan secara jiwani, dan akhirnya kami bisa dengan tenang beristirahat, kami dengan tenang menghadapi semua permasalahan kami. Keyakinan kami adalah Tuhanlah yang memberi kami kekuatan, pertolongan, jalan keluar yang terbaik. Terimalah pujian penyembahan kami saat ini lewat setiap lagu yang kami persembahkan kepadamu Bapa. Hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan sungguh-sungguh bersukacita atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari hampiri Dia, hanya dekat kasih. Ada ketenangan, ada ketentraman yang Dia berikan bagi kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku hatiku
Saudara-saudara, kita akan menjawab satu pertanyaan dalam sharing firman Tuhan kita hari ini. Kita akan baca satu pertanyaan yang akan kita gumuli, kita sharingkan sama-sama. Kami sedang mempersiapkan kepengurusan di pelayanan kami, agak sulit untuk menetapkan karena ada banyak orang yang bagus dan setia. Kriteria seperti apa yang sebenarnya harus menjadi pertimbangan utama untuk memilih anggota pengurus kami? Salah satu kriteria yang Tuhan tetapkan tentang kepemimpinan. Kalau bicara kepengurusan berarti kan orang-orang yang akan mengkoordinir, orang-orang yang akan memimpin. Kriteria kepemimpinan yang Tuhan tetapkan yang paling penting adalah orang yang dapat dipercaya. Rasul Paulus berkata kepada muridnya, percayakanlah apa yang sudah aku ajarkan kepadamu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi mencari orang yang dapat dipercaya itu sangat penting. Jadi bukan orang yang pintar dulu, bukan orang yang umurnya lebih tua dulu atau lebih muda. Sebenarnya itu nggak terlalu penting. Orang lebih tua atau lebih muda nggak terlalu penting. Sebab ada banyak orang yang umurnya tua tetapi kekanak-kanaan, tetapi orang yang muda sangat dewasa bahkan terlalu tua untuk umurnya juga ada kan. Jadi ini kriteria yang sangat relatif sekali. Juga bukan karena alasan-alasan lain. Orangnya bisa dipercaya atau tidak. Orang-orang yang bisa dipercaya seperti ini kalau diberi kepercayaan apalagi dalam pekerjaan Tuhan, dia akan memimpin, akan melayaninya dengan baik. Tipe seperti inilah yang dicari Tuhan dalam pekerjaannya itu. Demikian juga di dunia kerja pun juga seperti itu. Orang-orang yang bisa dipercaya itu akan mendapat kesempatan yang banyak, akan mendapatkan kesempatan yang besar. Karena kalau orang bisa dipercaya kan akhirnya diberi tugas apa saja dikerjakan dengan baik. Dia setia, dia jujur, itu kualitas yang dicari oleh dunia ini. Dan Tuhan sudah ajarkan harusnya kualitas seperti itu ada dalam gereja, ada pada kehidupan orang-orang percaya. Nah, saya mau tanya Pak, Ya. apa saja sih ciri-ciri orang yang dapat kita percaya? Orang yang dapat dipercaya itu bisa kita lihat, coba kita buka Alkitab kita dari Kejadian. Kalau kita belajar dari kisah Yusuf kita tahu, salah satu orang yang bisa dipercaya itu namanya Yusuf. Yusuf itu jadi luar biasa karena memang memiliki kriteria sebagai orang yang dapat dipercaya. Coba perhatikan Kejadian pasal 47. Kalau kita baca lengkapnya ya, itu ayat 1 sampai 31, tetapi beberapa ayat saya akan bacakan. Di situ jelas sekali Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Cirinya apa tuh? Kriterianya seperti apa orang yang dapat dipercaya? Ayat yang pertama. Kemudian, ayat pertama ya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Gosen. Ayat ini kalau kita baca sebelumnya kan keluarganya Yusuf yaitu Yakub dan semua keturunannya akhirnya kan datang ke Mesir. Mereka kan pendatang. Yusuf penguasa iya, tetapi ketika keluarganya yang begitu banyak jumlahnya masuk ke Mesir, Yusuf sadar dia punya kekuasaan iya, tetapi kekuasaannya karena diberi oleh Firaun, dipercaya oleh Firaun. Tidak melebihi kekuasaannya Firaun. Dengan kata lain, dia itu di bawah otoritasnya Firaun. Ayat tadi berarti dia lapor kepada Firaun. Di sini kita bisa mengerti bahwa orang yang bisa dipercaya itu tetap menghormati otoritas, walaupun dia punya pengaruh besar, walaupun dia punya kekuasaan yang besar. Yusuf tetap menghormati Firaun, karena dia sadar dia menjadi Perdana Menteri sepenuhnya karena Firaunlah yang mempercayai dia. Kalau kita ingin cari orang yang dapat dipercaya, lihat saja dia bisa menghormati otoritas enggak.
Dia bisa menghormati pemimpinnya atau tidak. Atau kalau sudah punya kekuasaan, diberi kepercayaan, ternyata setelah itu lupa dengan pemimpinnya. Sepertinya dia ada dalam posisi itu karena dia memang pantas dan dia lebih hebat dari pemimpinnya. Kalau bicara keterampilan mengelola situasi yang ada, situasi krisis yang ada, Yusuf jelas lebih hebat. Karena Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan dibandingkan dengan Firaun. Tetapi Yusuf tetap sadar, saya ini punya kekuasaan karena diberi otoritas oleh Firaun. Firaunlah yang mempercayai saya sehingga saya punya posisi ini. Jadi yang pertama itu orang yang bisa dipercaya itu pasti tetap menghormati otoritas. Walaupun dia lebih pintar dari pemimpinnya. Dia lebih berprestasi dari pemimpinnya. Tetapi dia selalu sadar bahwa aku tetap di bawah otoritas. Ada yang lebih atas. Ini bagian dari prinsip iman Kristen. Kalau kita tidak bisa menghormati orang yang kelihatan, sulit kita akan menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Otoritas manusia yang memimpin kita aja kita lawan, apalagi otoritas Tuhan yang tidak kelihatan. Kita akan lebih mudah untuk menentangnya. Yusuf memiliki kriteria pertama, dapat dipercaya. Dia tetap hormat, dia lapor kepada rajanya. Keluargaku sudah ada di Mesir sekarang. Dia lapor, jadi mempertanggungjawabkan. Kalau dalam konteks kerja sekarang berarti kan selalu bisa mempertanggungjawabkan apapun yang dia kerjakan. Nah, kalau dalam sebuah tim kerja, anak buah itu selalu memberi pertanggungan jawab, pemimpin akan lebih percaya dengan anak buahnya. Diberi kepercayaan lebih besar, lebih percaya. Sebab kalau diberi tugas, dia kerjakan dengan baik, setelah itu dia mempertanggungjawabkan, dia laporkan. Kalau tidak dilaporkan kan berarti alasannya kan pasti banyak. Bisa jadi tidak dikerjakan atau dikerjakan tetapi tidak berjalan dengan baik, dia tidak mau ketahuan kalau dia tidak kerja dengan baik atau gagal, atau ada hal-hal yang dia sembunyikan. Laporannya, kalau bisa nggak perlu laporan, kalau laporan pun juga bisa dimanipulasi, tidak jujur. Ya. Yang kedua kalau kita baca ayat yang ke-12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Punya tanggung jawab dengan keluarga. Orang-orang yang dapat dipercaya itu, coba lihat di keluarganya seperti apa. Kalau kita baca konsep kepemimpinan di Perjanjian Baru tentang penatua atau diaken, itu di surat Timotius jelas sekali sangat dikaitkan siapa yang mestinya memenuhi syarat untuk menjadi penatua atau diaken. Salah satu yang jadi penekanan adalah orang yang bisa mengurus rumah tangganya, orang yang bisa memimpin keluarganya, orang yang bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik. Bahkan Rasul Paulus dengan tegas berkata, bagaimana mungkin dia bisa memimpin jemaat kalau dia tidak bisa memimpin keluarganya. Berarti ada tanggung jawab. Memang tidak sempurna lah, ada orang yang kadang-kadang sangat baik gitu, tetapi kurang efektif jadi ayah atau jadi ibu. Bisa saja seperti itu. Tetapi kalau dia bertanggung jawab, kan dia tetap berusaha mengerjakan tanggung jawabnya. Walaupun mungkin tidak sebaik orang tua di rumah lain, di keluarga lain. Bisa, tetapi tetap bertanggung jawab kan. Intinya adalah orang yang punya tanggung jawab, orang yang punya komitmen yang baik tentang rumah tangganya. Tidak boleh orang sibuk kerja, apalagi sibuk pelayanan, tetapi menelantarkan rumah tangganya. Orang yang dapat dipercaya itu orang yang punya tanggung jawab juga dengan tanggung jawab utama dalam hidupnya, yaitu rumah tangga. Pekerjaan bisa ganti. Posisi di pekerjaan bisa ganti. Tetapi kalau orang sudah menikah, dirancang Tuhan tidak untuk gonta-ganti. Jabatan saya sebagai kepala keluarga tidak pernah digantikan oleh siapapun. Bukan karena saya hebat, saya sempurna, tidak. Karena posisi saya sebagai kepala keluarga, Tuhan yang menetapkan. Yang perlu saya lakukan, ambil tanggung jawab saya, berusaha sebaik-baiknya jadi kepala keluarga. Tidak sempurna ya, tetapi bertanggung jawab, itu yang penting. Demikian juga sebagai ayah. Posisi saya sebagai ayah bagi anak-anak saya
tidak tergantikan oleh pria yang lain. Kalau ada pria yang lain itu pasti masalah, ya kan? Tidak. Walaupun ada, apakah di luar sana ada bapak yang semuanya bapak itu lebih buruk dari saya? Tidak. Yang lebih baik, lebih sempurna dari saya banyak sekali. Tetapi posisi saya sebagai ayah bagi anak-anak saya itu tidak tergantikan. Tuhan tidak mencari ayah sempurna. Tidak mencari pria sempurna untuk menjadi kepala keluarga atau jadi seorang ayah, tetapi mencari orang yang bertanggung jawab dalam posisi itu. Kalau kita tahu seperti ini, makanya kalau kita ingin dipercaya oleh Tuhan, perkara-perkara yang lebih besar, hal yang sangat penting adalah belajar untuk merawat, belajar untuk membangun pernikahan kita, keluarga kita dengan baik. Sebaik-baiknya. Karena kalau kita bisa dipercaya Tuhan mengurus rumah tangga, Tuhan akan percayakan kita dalam pekerjaan yang lain, termasuk dalam pelayanan. Kalau tidak, dua-duanya nanti bermasalah. Banyak kita dengar kasus atau mungkin kita kenal seseorang yang sukses di dunia kerja. Atau dia sangat berhasil sebagai hamba Tuhan dalam pengertian umum ya. Karena yang dilayani jemaat sangat besar, gerejanya sangat besar, gitu, jangkauannya sangat luas, yang datang dengar khotbahnya sangat banyak sekali, tetapi rumah tangganya berantakan. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan kalau orang menikah berarti harus bertanggung jawab. Kalau Tuhan percayai dengan anak, dia harus bertanggung jawab. Tidak bisa berkata, karena pekerjaan saya menuntut saya punya banyak waktu di luar lebih banyak. Tidak, itu bicara tentang pentingnya kita minta hikmat Tuhan, bagaimana mengatur waktu yang baik. Kita tetap bisa tanggung jawab di pekerjaan, tetapi kita juga bertanggung jawab di rumah. Pasti memang membutuhkan komitmen dan usaha, serta konsistensi untuk melakukan. Kalau kita hanya berkata, tuntutan pekerjaan saya lebih besar, dan semua yang saya lakukan kan demi untuk anak-anak, itu menipu diri sendiri. Kita sedang tidak tanggung jawab dengan keluarga kita. Kalau ingin dipercaya Tuhan, bertanggung jawab dengan keluarga. Yusuf sudah membuktikan itu. Dia minta ayahnya yang sudah tua ke Mesir dengan seluruh anggota keluarga besarnya. Ketika sampai di Mesir, dia tidak terlantarkan, dia urus itu kebutuhan mereka. Karena mereka kan baru datang, perlu diurus, perlu diperhatikan. Sebelum mereka punya pekerjaannya sendiri, punya penghasilannya sendiri. Berarti Yusuf sangat bertanggung jawab. Sebagai Perdana Menteri, kan sibuk sekali. Tetapi dia tidak lupa dengan keluarganya. Itu tipe orang yang bisa dipercaya Tuhan. Dan kalau kita pengen mempercayai seseorang, tidak hanya dunia pelayanan, cari orang yang seperti ini. Saya pernah ngobrol dengan seseorang, dia berkata begini, Pak, saya tidak akan ini pengusaha, saya tidak akan merekrut seseorang yang dia tidak menghormati orang tuanya. Kalau dia tidak menghormati orang tua, pasti suatu saat dia akan melawan saya sebagai pemimpin. Yang melahirkan saja dia tidak hormati. Yang merawat dia, membiayai hidupnya dari bayi saja dia tidak menghormati. Apalagi saya baru akan gaji ketika dia bekerja. Dia pasti tidak akan menghormati saya. Dia dalam interview selalu tanya, bagaimana hubunganmu dengan ayahmu dan ibumu? Lalu dia akan tanya, kapan terakhir kamu telepon? Kapan terakhir kamu temui ayah ibumu, kamu bawakan makanan yang paling mereka suka? Hal-hal kecil begitu dia ingin mengerti apakah orang yang akan masuk di tim kerjanya itu orang yang menaruh hormat terhadap orang tuanya. Ini sesuatu yang sangat bagus, benar sekali. Yang kelihatan aja kalau dia nggak bisa menghormati, bagaimana yang tidak kelihatan. Ya. Dan yang ketiga ayat, kalau kita baca ayat 13 sampai 26, itu kita akan melihat bagaimana Yusuf itu benar-benar bekerja keras untuk mengerjakan apa yang sudah dipercayakan oleh Firaun kepadanya. Krisis itu kan panjang sekali, bertahun-tahun itu terjadi. Tetapi Yusuf tidak menggunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya dan mengambil keuntungannya sendiri. Tidak. Benar-benar dia manfaatkan, dia atur gandum yang ada,
logistik yang ada, gimana kinerjanya, bagaimana distribusi terhadap masyarakat, supaya tidak ada satu orang pun yang kelaparan di tanah Mesir masa itu. Bahkan akhirnya bisa menolong tetangga-tetangga sekitarnya. Mereka bisa beli gandum, berarti itu dikelola dengan baik sekali. Bisa dipercaya Yusuf ini. Jadi kalau kita cari orang yang bisa dipercaya, carilah orang yang memang ketika diberi tugas, dia kerjakan dengan baik, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan tidak mencari kepentingan sendiri. Kesempatan kalau hanya, apalagi keluarganya datang kan, diberi perhatian spesial kan bisa. Dikasih lebih banyak bisa, tetapi Yusuf tidak memanfaatkan posisinya untuk dirinya sendiri. Dia pakai jabatannya itu, dia kelola dengan baik supaya mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang. Bahkan menjadi berkat bagi tidak hanya masyarakat di Mesir, bagi keluarganya juga, dan bagi kerajaan tetangga di sekitar Mesir. Ini sesuatu yang sangat bagus. Jadi cari orang yang dapat dipercaya. Kalau dia dikasih jabatan, kira-kira tanggung jawab atau enggak? Dia bekerja sepenuh hati atau tidak? Atau dia suka makan gaji buta? Kalau bisa kerja sedikit-sedikitnya, waktunya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, tetapi gaji tetap atau bahkan menuntut gaji lebih. Nah, itu orang yang nggak bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu diberi kesempatan, kalau sudah deal ya udah oke, kamu ada kontrak kerja di sini, gaji segini, fasilitas segini, ya udah kerjakan semaksimal mungkin. Sepertinya memang ini milik pekerjaan saya, ini job saya, sepenuh hati dia kerjakan. Bahkan Alkitab ajarkan kan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Cari orang seperti ini. Jadi siapa yang dapat dipercaya? Belajar dari Yusuf. Kita tahu orang yang tetap menghormati otoritas, tidak melawan pemimpinnya, tetapi menghargai pemimpinnya. Yang kedua, dia bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Dia peduli dengan kehidupan pasangan dan anak-anaknya. Dan yang ketiga, dia memanfaatkan jabatannya itu untuk membawa kebaikan, untuk menjadi berkat. Dia kelola sebaik-baiknya, supaya melalui jabatan itu ada banyak orang akhirnya terberkati, ada banyak orang akhirnya bisa berkembang, dan bisa juga akhirnya meningkatkan produktivitas yang membuat kinerja semua kerja tim itu menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Saudara-saudara, Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Dan Tuhan ingin mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang istimewa, kesempatan-kesempatan yang istimewa, bahkan sesuatu yang besar. Tetapi yang Tuhan cari adalah yang dapat dipercaya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami dapat arahan bagaimana menetapkan orang-orang yang dapat dipercaya. Bukan sekedar orang pandai, bukan sekedar orang berpengalaman, bukan sekedar umurnya, bukan hal-hal yang lain. Yang paling penting ketika kami akan mempercayakan sebuah pekerjaan, sebuah posisi tertentu, maka orang yang dapat dipercaya, kriteria yang pertama. Lebih dari itu Bapak, biarlah kami juga menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, oleh pemimpin kami, oleh orang-orang yang kami layani. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak memperlihatkan tanggung jawab yang baik. Kami memanfaatkan jabatan hanya untuk kepentingan sendiri, untuk hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, bukan berpikir bagaimana kami memanfaatkan jabatan itu supaya bisa menyalurkan berkat Tuhan kepada banyak orang. Ada di antara kami kadangkala kecewa dengan pemimpin kami, dengan orang-orang yang menaungi kami secara otoritas, baik di rumah dengan orang tua, di gereja dengan gembala atau dengan hamba-hamba Tuhan, atau pemimpin-pemimpin gereja, atau di pekerjaan dengan pemimpin kami. Kekecewaan tidak menjadi alasan bagi kami
untuk tetap belajar menghormati mereka. Karena kami sangat percaya setiap otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kami saat ini, mereka bagian dari perlindungan Tuhan, mereka bagian penting. Tuhan ingin memimpin dan menyalurkan berkat-berkat-Mu kepada kami semua. Ajar kami untuk tetap menghormati orang-orang yang sudah memimpin kami, orang-orang yang sudah berjerih lelah, menolong kami, membimbing kami selama ini. Kekecewaan kami kiranya tidak menghapus kebenaran bahwa kebaikan-kebaikan mereka itu kepada kami lebih banyak daripada hal-hal yang mengecewakan. Tuhan, berkati setiap rumah tangga supaya saling menghormati. Kepala keluarga bisa mengerjakan posisinya sebagai kepala keluarga segenap hati, supaya mereka memang benar-benar menjadi orang-orang terhormat yang akan mendapatkan rasa hormat, sikap hormat dari anggota keluarganya. Di gereja juga supaya para pemimpin menggunakan otoritasnya dengan cara yang benar, bertanggung jawab, supaya mereka juga menjadi orang-orang terhormat, di mana jemaat, di mana orang-orang yang dilayani akhirnya sungguh-sungguh punya hati yang menghormati pribadinya. Demikian juga di pekerjaan kami, kalau Tuhan taruh anak-anak-Mu pada jabatan-jabatan penting, menjadi pimpinan di perusahaan atau di sebuah divisi pekerjaan, jadikan anak-anak-Mu hati yang sungguh-sungguh melindungi, yang sungguh-sungguh memimpin, sehingga di mana dia berada, dia benar-benar memang bersikap sebagai orang-orang yang layak untuk dihormati oleh orang-orang yang dipimpinnya. Terima kasih Bapak. Lebih dari itu Bapak, biarlah kami semua menjadi orang-orang yang bisa Tuhan percaya. Apapun yang kami lakukan, kami tetap menghormati-Mu, kami tetap tunduk pada pimpinan-Mu, dan kami mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami sebaik-baiknya. Kami sangat percaya ketika kami bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan percayakan kami kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, lebih besar, bahkan berkat yang lebih besar. Karena Tuhan melihat kami sungguh-sungguh memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang bisa dipercaya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan karena kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk diberkati Tuhan, untuk diposisikan sebagai orang-orang yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadilah orang kepercayaan Tuhan dimanapun berada. Kalau saudara saat ini sedang dalam pergumulan, rumah tangga saudara sedang dalam pergumulan, pekerjaan saudara dalam pergumulan, kesehatan saudara dalam pergumulan, kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silakan untuk menuliskan pokok doa saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan bekerja dalam hidup saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.